Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Gracia Yuliana Petra dari kelas 11 akuntansi 1, nomor absen 12. Pada video ini saya akan membahas beberapa soal bahasa Indonesia, yaitu 2 soal mengenai resensi dan 2 soal mengenai proposal. Soal pertama yaitu materi resensi. Bacalah kutipan resensi berikut. Sebelum mengupas pemikiran-pemikiran mendasar yang muncul dalam filsafat seni, penulis mengangkat pemikiran tentang ilmu seni yang selama ini lebih banyak dilupakan orang. Ilmu seni harus dibedakan dengan seni. Seni itu soal penghayatan, sedangkan ilmu adalah soal pemahaman. Seni untuk dinikmati, sedangkan ilmu seni untuk dipahami. Simpulan untuk cuplikan tersebut adalah: jadi, untuk jawaban tersebut yang benar adalah C. Penulis membedakan seni dengan ilmu seni. Mari kita analisis jawaban tersebut. Dalam kutipan resensi tersebut, penulis menjelaskan beberapa hal penting. Yang pertama, penulis mengangkat pemikiran tentang ilmu seni yang selama ini sering dilupakan orang. Yang kedua, penulis menegaskan bahwa ilmu seni harus dibedakan dari seni. Yang ketiga, perbedaan dijelaskan dengan jelas pada resensi tersebut. Yang pertama, seni itu soal penghayatan yang dinikmati, lalu ilmu seni yaitu soal pemahaman atau yang dipahami. Jadi, mengapa jawaban C tersebut tepat? Jawaban C tersebut paling tepat karena mengungkapkan inti dari pokok cuplikan, yaitu bahwa penulis menekankan perbedaan antara seni dan ilmu seni, sebagaimana dijelaskan secara eksplisit dalam teks tersebut. Soal kedua, materi resensi. Resi membaca cuplikan resensi berikut. Insiden kecil ini mewarnai karya Suwarno, yang kalau tidak salah juga merupakan disertasinya. Suwarno adalah orang Yogyakarta. Pendeknya, ia hidup di sana dan merasakan demikian membudaya. Suwarno terlalu mengagumi Hamengkubuwono IX. Kata-kata berikut yang dapat menyebabkan teman Resi menjadi kurang berminat untuk membaca buku itu adalah: jadi jawabannya benar adalah A. Buku itu terlalu repetitif dan kurang perbandingan. Mari kita analisis mengapa jawaban tersebut benar. Pada resensi tersebut, kalimat Suwarno terlalu mengagumi Hamengkubuwono IX menunjukkan bahwa isi buku sangat terpaku pada satu sosok sehingga cenderung mengulang-ulang kekaguman alias repetitif. Dan yang kedua, karena hanya mengangkat satu sudut pandang, buku itu menjadi kurang memberikan perbandingan, sehingga pembaca lain bisa merasa isinya monoton dan tidak variatif. Lalu mengapa jawaban A tersebut benar? Jawaban A benar karena inti dari kritik dalam resensi menunjukkan bahwa buku Suwarno kurang berimbang dan terlalu mengulang tema kekaguman terhadap Hamengkubuwono IX, sehingga dapat membuat pembaca lain merasa kurang berminat. Soal ketiga, materi proposal. Bacalah kutipan berikut. Memiliki kemampuan berbicara tidaklah semudah yang dibayangkan orang. Banyak ahli terampil menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan, namun sering mereka kurang terampil menyajikannya secara lisan atau langsung. Oleh sebab itulah, perlu kiranya diadakan lomba diskusi panel untuk tingkat SMA se-DKI ini. Cuplikan informasi tersebut merupakan unsur proposal bagian. Jawaban yang benar adalah D, dasar pemikiran. Mari kita analisis mengapa jawaban tersebut benar. Kutipan teks tersebut termasuk bagian dasar pemikiran, karena isinya menjelaskan alasan logis mengapa kegiatan perlu diadakan, yaitu adanya masalah bahwa banyak orang terampil menulis tetapi kurang mampu berbicara secara lisan, sehingga diperlukan lomba diskusi panel untuk melatih kemampuan tersebut. Pemaparan masalah sekaligus alasan perlunya kegiatan ini merupakan ciri khas bagian dasar pemikiran dalam proposal. Jadi, mengapa jawaban D benar? Kutipan ini menguraikan masalah kurangnya kemampuan berbicara dan alasan perlunya kegiatan, sehingga masuk ke bagian dasar pemikiran. Karena itulah jawaban yang benar adalah D, dasar pemikiran. Soal 4, materi proposal. Penanggung jawab yang pertama, Lurah Sukamulya. Kedua, Kepala Puskesmas Sukamulya. Ketua Pelaksana, Eko Sulistyo. Wakil Ketua, Ahmad Wibisono. Anggota, seluruh pemuda Kelurahan Sukamulyo.
Berdasarkan hubungan informasi dapat, disimpulkan bahwa bagian tersebut menjelaskan jawabannya benar adalah A. Panitia kegiatan. Kita analisis mengapa jawaban tersebut benar. Kutipan tersebut memuat daftar orang yang diberi tugas dalam suatu kegiatan, mulai dari penanggung jawab, ketua pelaksana, wakil ketua, hingga anggota. Penyebutan posisi-posisi tersebut menunjukkan struktur orang-orang yang terlibat secara langsung dalam mengurus dan melaksanakan suatu acara. Susunan demikian secara khusus disebut sebagai kepanitiaan kegiatan. Karena isinya adalah daftar petugas yang memegang peran tertentu dalam penyelenggaraan kegiatan, bukan susunan organisasi umum, jenis kepanitiaan, ataupun organisasi inti. Jadi, mengapa jawaban A tersebut benar? Jawaban A tersebut benar karena daftar tersebut secara jelas menggambarkan struktur dan pembagian tugas panitia yang akan menjalankan kegiatan sehingga sesuai dengan bagian kepanitiaan dalam sebuah proposal. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai 2 soal resensi dan 2 soal proposal. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya.